Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak, mahasiswa, mahasiswi mata kuliah Tasriful Asma yang berbahagia. Materi kedua kita akan membahas tentang al-mufrad, al-musanna, dan al-jama'. Baik, yang pertama mari kita bahas tentang apa itu mufrad. Ini dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mufassal fi Al-Musarraf, definisi mufrad yaitu isim maf'ul daripada afrada yufridu, ja'alahu faradan aw azalahu. Sedangkan istilahnya arti mufrad itu adalah ma dalla ala wahidin minan nas, yang menunjukkan pada jumlah satu, pada jumlah satu, baik pada manusia seperti rajul, atau pada hewan seperti kalab, atau pada sesuatu yang lain seperti hajar. Nah, bisa juga disebut al-mufrad al-haqiqi wal farad wal wahid, dan ismu mufrad sama aja semua istilah. Itu sudah mufrad lah. Nah, kemudian musanna. Musanna musanna apa? Ini adalah jami'at durus. Al-musanna itu adalah isim yang mu'rab, bukan mabni. Naba'an mufradaini, yang mewakili dua buah isim mufrad. Yang dua buah isim mufrad tadi sama lafaz dan maknanya, dengan tambahan alif dan nun atau ya dan nun. Dan syaratnya adalah jika alif dan nun atau ya dan nun tadi dibuang, maka dia tetap ada maknanya. Itu penjelasan daripada wakana shalihan tajdihi minhu ma'na. Jadi bila alif dan nun atau ya dan nunnya itu dibuang, maka kata itu tetap ada maknanya. Ini untuk membedakan musanna dengan mulhaq bil musanna nanti di belakang penjelasannya. Baik, jadi menambah apa? Ditambahi apa? Ditambahi alif dan nun atau ya dan nun. Coba lihat contoh. Lihat dalam kalimat hadani fatayani. Ini katanya fatan, semalam langsung isim maksur contohnya. Hadani fatayani. Alif dan nun. Karena posisinya rafa. Ra'aitu fatayaini. Ya dan nun. Karena posisinya mansub. Marartu bi fatayaini. Dengan ya dan nun juga. Karena posisinya majrur. Jadi fata tadi ketika dimusannakan, ya-nya keluar, fatayani. Fata. Nah, ya-nya tuh jadi keluar jadi ya-nya. Dah. Kemudian contoh yang kedua, isim maksur juga, hatani asawani. Kenapa hatani? Sebab asa itu muannas. Hatani asawani. Asawani, hatani asawani. Coba lihat, asalnya asa. Asan misalnya. Jadi ketika dimusannakan ada waw. Hatani asawani. Ra'aitu asawaini. Karena asawaininya mansub. Marartu bi asawaini. Majrur. Nah, nang kata-kata nang tadi yang saleh li tajridih itu artinya dengan syarat jika alif dan nun atau ya dan nunnya itu tadi dibuang, maka musanna tadi tetap punya makna artinya tuh. Nah, itu coba nang tadi seandainya ini dibuang alif dan nunnya, fatan kembali ke bentuk asalnya.
nya ada kena yang ketika dibuang alif dan nunnya kada bisa makna lagi itu pada bagian mulhaq bil musanna. Contoh yang dibuang tadi kada makna lagi nih. Nah, nah nih dua lah artinya. Tapi ini lain musanna nih, mulhaq bil musanna aja. Sebab kalau alif dan nunnya dibuang jadi isnun kada punya makna. Nah, itu syarat musanna. Itu di bagian mulhaq bil musanna di akhir. Baik. Kemudian apa? Jadi syaratnya adalah mufrad tadi sama lapas dan maknanya. Kalau lapas dan makna, kalau lapasnya itu belain lah, tidak bisa dimusannakan dengan satu lafaz. Kitab dengan kalam kan bandanya lain. Kalau kita sebutkan kitabani untuk menunjukkan kepada kitab dan kalam, tidak bisa. Kalam lawan kub. Nah, kalam lawan kub. Kan kadakawa kita sebut kalamane saja. Atau kubani saja tidak bisa karena memang dua kata yang berbeda, dua makna yang berbeda. Nah, itu. Nah, kalau yang lain kayak al-abawaini untuk abah dan mama. Nah, ini sudah litaglib ngarannya. Kada sesuai sebenarnya di pengaruh musanna, hukum musanna sebenarnya. Kan kita al-abawaini itu dua abah, sebenarnya dua abah. Padahal abun dan umun disebut abawani, dua abah, maksudnya dua orang tua. Nah, itu ditaglib musannanya, di luar hukum nang ini itu dianggap sebagai mulhaq bil musanna atau musanna litaglib. Kemudian lain daripada itu pulang as-safa wal marwah disebut orang marwatain aja. Kada kawasan seharusnya lah ini, tapi ini orang Arab sudah menyebutnya seperti itu. Ini dianggap mulhaq bil musanna litaglib nih, litaglib. Dah, itu di luar pada hukum musanna yang sebenarnya. Nah, yang kedua Bang, kalau lafaznya sama tapi maknanya berbeda. Lafaznya sama, maknanya berbeda. Ada yang tadi lafaznya sudah berbeda apalagi maknanya. Yang ini lafaznya sama tapi makna berbeda. Kadang-kala juga dimusannakan. Misalnya seperti kata yang mustarak, maknanya sama, ain. Ainin untuk mata anggota tubuh kita, ya. Untuk sebagai artinya spy, mata-mata, iya. Jadi sebagai anggota tubuh, iya. Bermakna spy, ada juga. Ya kah? Nah, lalu kita hendak kita musannakan al-ainani, dua mata. Maksud kita tuh mata yang satu adalah makna jarihah, mata tubuh makna yang ain yang satunya ada sepai. Jasus tadi mata-mata kada kawa. Jadi musanna itu kedua-duanya harus sama maknanya. Tuh. Sama nih, contoh lain lah, asad, makna majaz. Asad ini kan makna sebenarnya singa. Makna yang majaznya manusia yang berani seperti singa. Lalu kita melihat orang manusia berjalan bergandengan lawan singa. Lalu kita sebut itu asada ini aku melihat dua orang singa. Maksudnya satu singa betulan, satunya orang yang berani seperti singa. Kada kawa seperti itu, kada boleh. Itu syaratnya lah. Nah, kemudian ini nang tadi. Nah, bila mewakili dua mufrad dengan tambahan yang tidak kawa untuk dibuang lah, maka itu bukan musanna ngarannya. Ini isnata ini kila kilata itu bukan musanna. Tapi termasuk bab mulhaq bil musanna. Karena kada kawa dibuang, alif dan nunnya dibuang jadi isnun, isnatun tidak ada punya makna. Sama kilta jadi kilun, kiltun tidak ada punya makna. Jadi ini masuk mulhaq bil musanna. Yang ini nah langsung mulhaq bil musanna ini
pembahasannya. Dah. Kemudian ada istilah al-jam'u makanan musanna, menyebut kata jamak untuk menempati musanna. Inilah orang Arab kadang-kadang menjadikan jamak itu menempati posisi musanna jika dua sesuatu yang ditunjuk itu masing-masingnya itu muttasilan bisahibihi, ada hubungan yang bersatu dengan pemiliknya. Perhatikanlah contohnya, ma ahsana ru'usahuma, ma ahsana ru'usahuma, bagus benar kepala rais, bagus benar kepala mereka, bagus benar kepala mereka, kepala mereka berdua, kepalanya bagus. Ra'sun, mestinya kan kalau berdua tuh kadang masing-masing ra'sun, dua ra'sun, ra'sane, lalu ahsana ra'sahuma, itu kah ma ahsana ra'saihima, kada jadi dijamakakan. Orang Arab seperti ini nih. Quran ada, coba lihat Quran contoh, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangan-tangan mereka berdua. Ini kan ayatnya nih. Yang lengkapnya wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan-tangan mereka. Maksudnya kan tangan pencuri laki-laki satu, tangan pencuri perempuan satu, mestinya kan dua aja tangannya nih lah. Tapi Quran faqta'u aydiyahuma pakai jamak aydiynya, biasa seperti itulah, biasa. Nah, karena ID ini tangan lawan si pencuri tadi kan bersambung satu tubuh gitu. Kayak ini juga contoh lain, fakat qulubukuma, ini qulubu qalbun, qalbah ini qulub, hati-hati, hati itu jantung-jantung, kuma merujuk kepada Aisyah dan Hafsah. Ini coba lihat, mestinya kan fakat saga qalbakuma, gitu kan sama-sama bisi hati satu aja. Ada Quran qulubukuma. Nih biasa orang Arab seperti itu. Biasa. Nah, Jumat tadi pas sembahyang jenazah di Masjid Jami', so ngajingah berdua jenazahnya. Jadi pas berdoanya itu agak bingung imam tadi, agak bingung ketika berdoa Allahumma iftah abwaabas samaa'i. Coba lihat, kalau sendirian kan nyaman Allah maftah abwaabas samaa'i li ruhihi, nyamanlah ruhihi. Allah maftah abwaabas samaa'i li ruhihi, Allahumma iftah abwaabas samaa'i li ruhihi. Nah, nyaman sendirian. Nah, sekarang berdua agak bingung sih Den, jadi agak samar kan. Kalau teori kita tentang tadi, roh tuh kan bersatu lawan badannya, ya roh tuh ya badannya itu bersatu, masuk walaupun terpisah sekarang sudah meninggal, tapi roh dan orangnya itu ya satu kesatuan. Maka berdasarkan kaidah nang hanyar tadi, jadi kalau berdua maka kita begini mengungkapkannya, Allah maftah abwaabas samaa'i li arwahihima. Bukan wine, bukan li ngalih li ruhaihima. Ada ngaranku semalam imamnya nang kayak situ orang alim. Tapi kan agak bingung nih, kada suah pendapat, kada setiap saat kalau pertemuan yang jenazah dua. Jadi li ruhaihima, li ruhaihima, li ruhaihima, ya li arwahihima aja. Ini kaidah kita deh lah. Nah, itu Quran contohnya udah. Walaupun ada yang membedakan itu, katanya apabila
tadi itu bersambung dengan pemiliknya, yang muttasil bil sahibihi, satu kesatuan. Ada bila terpisah kadang wajar, kayak afros, masing-masing membawa kuda leh. Lalu afrosuhuma kada boleh jar. Lalu parsahuma, ini masing-masing membawa anak, membawa budak berdua. Sekong bawa sekong, sekong bawa sekong. Lalu ghilmanuhuma kada boleh jar. Jar menurut sebagian besar nih harus tetap ulamahuma. Tapi sebagian Arab lain tetap berpisah ke satu kah tetap apa namanya ini boleh. Nah demikian. Nah kemudian bagaimana memusanakan maksor, ese maksor, ese mamdot, dan ese mangkos malam. Baik, sebelum kasih itu dulu, ini yang mungkin terlewatkan. Nah, memusanakan sesuatu yang beridhofah, ya Pak. Itu dulu sebelum yang maksor tadi lah. Misalnya beridhofah Pak, 2 anak ustad atau 2 anak guru, ustad aja supaya nyaman. Jadi hadani waladani kan asalnya kayak kemudian tambah al ustadi, kan beridhofah nih 2 anak milik ustad. Nah nang kayak apa cara idhofahkannya? Nah ini lah idhofahnya gini jadinya hasilnya. Nah hadani, ini nun nang di sini nih, nunnya ini dibuang. Hadani walada. Nah karena dia beridhofah walada aja nunnya dibuang. Kemudian beridhofah kepada al ustad. Hadani walada al ustadi. Nah, al ustadi. Walada al ustadi. Ya. Itu sama dengan hadis ada hadis Nabi yang 2 rakaat sembahyang fajar qobliyah subuh lebih baik pada dunia isinya. Kata-kata hasab dan nabinya begini, rakaata al-fajr. Nah, 2 rakaat asalnya kan sebenarnya rakaatan. Ini dulu rakaatane hanyar al-fajar, tapi beidafah nunnya dibuang. Paham lah? Nah, itu nang marfu'. Bagaimana kalau mansop atau majrur? Sama, nunnya juga dibuang. Nah, ra'aitu waladil ustad. Jadi ra'aitu waladail ustadi. Waladail ustadi. Nah, marartu bi waladail ustadi. Seakan asalnya waladai. Asalnya waladai, biwaladai, cuma kan udah sambung lalu waladail ustadi. Pahami tak? Asalnya orang itu waladai al ustadi, maratu biwaladai al ustadi. Tapi kan bersambung 2 sukun bertemu iltiqa'is sakinain lalu menjadi ra'aitu waladail ustadi, maratu biwaladail ustadi. Lah, nah contoh lagi nang wali-walidayya tadi Rabbana ghfirli wali-walidayya. Waliwa rasanya kan waliwa lidaini, mbah itu barait bertambah domir mutakallim ya muttasil. Nah domirnya ini ya, kayak apa jadinya? Buang nonnya di sini, buang ini buang nonnya. Oh, jadi waliwa lidai saja, waliwalidai. Lalu hasil akhirnya waliwa lidayya batas diceritakan lah. Nah itu, tapi ini Rabbi ghfirli lah, artinya aku sendiri, ya Allah ampuni aku, ampuni 2 orang tua aku. Ampun jadi imam bang, Rabbana ghfir lana waliwalidayna lah, berarti semasjidan sama orang tuanya berdua aja. Karena kawa maksudnya jama Rabbana ghfir lana wali-walidina kalau jadi imam. Ada boleh wali-walidainya, banyak dia wali-walidayina aja.
Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna. Itu berarti sama kita abah mamanya sama. Kada boleh Rabbana ighfir lana wa liwalidina kalau banyak. Kalau saya sendirian Rabbana ighfir li wa liwalidayya. Itu ini kada ada di buku cuma bisa kada ingat bisa kada tahu kan sebagian gitu tuh. Nunnya itu hilang bilanya beridhafah. Nah, kemudian apa memusnahkan maksor. Nah, bila isi maksurnya 3 huruf, maka alifnya itu kan kadang-kadang dari waw, kadang-kadang dari ya. Entah deh, nang fataya ini asawa ini tadi. Nah, boleh kakan. Bila asalnya waw, boleh kakan jadi waw. Bila asalnya ya, boleh kakan jadi ya. Contoh di pemulaan tadi lah. Hadane fatayane, hatane asawane tadi. Nah, lalu bagaimana kalau isi maksoronya itu lebih daripada 3 jumlah hurufnya? Tadi kan asan 3, ain fatah 3 hurufnya. Ini lebih daripada 3 seperti hubla, mustafa, mustashfa. Memusanakan yang apa? Cukup hubla. Lah, tambah ya-nya ini kada diubah lagi. Tetap menjadi ya. Apakah asalnya waw, asalnya ya, memang tetap. Jadi jadi hublayani, mustafayani, mustashfayani. Kada peduli asalnya ya ini waw kah, asalnya ya kada peduli lagi. Sudah asal dia hurufnya itu lebih daripada 3. Ya-nya ini si alif alif maksorahnya ini adalah huruf yang keempat atau huruf yang kelima mustafa atau huruf yang keenam dalam kata mustashfa. Bila dimusanakan hublayani, mustafayani, mustashfayani. Nah, bagaimana memusanakan isim mamdud? Pulang. Memusanakan isim mamdud bila hamzahnya asli tetap. Contoh qurra. Qurra'ani tetap hamzahnya ada masalah. Wadda'ani ada masalah. Tambah ane tadi. Ini nang marfu lah. Kalau nang majrur sudah tadi. Nang mansub kayak tadi juga kiasakan aja. Ra'aitu qurra'aini. Marartu bi qurra'aini. Nah, bagaimana kalau isim mamdudnya itu di ujungnya tadi adalah alif ta'nis. Alif ta'nis mamludah. Maka diganti waw. Nih hasna'u. Hasna'u. Lah isim mamdud dan alif dan hamzahnya ini alif ta'nis. Memusanakan kayak apa? Jadi ulah jadi waw. Hamzahnya dulu. Lalu hasnawani. Sahrawani. Ini lit ta'nis. Yang tadi bilanya hamzahnya asli kada berubah lagi. Dan ini hamzah itu lit ta'nis. Maka bila dimusanakan jadi 2. Jadi dibegitukan hasnawani, sahrawani. Itulah. Nah, bagaimana kalau si alif di ujung si mamdud tadi itu ganti daripada waw atau ya? Lah, atau tambahan untuk ilhaq yang semalam lah boleh 2. Boleh tetap. Boleh juga diulah jadi waw. Kayak kisah nih al-kisa'u. Nah, karena asalnya ini kan hamzahnya ini waw. Dari mana tahu hamzahnya ini waw? Karena kasa yaksu asalnya kasa yaksu. Kasawa yaksu waw. Lalu masternya kisawun. Lalu wawnya di ujung ada alif, di ujung sesudah alif tambahan maka jadi hamzah itu ibda kisaun. Nah, memusanakannya Bang Jan karena dia ganti daripada waw atau ya tadi, maka memusanakannya boleh kisaani tetap atau kisawani. Nang afdal kada diubah Bang, tetap tetap jadi hamzah kisaani. Itu nang lebih lebih utama. Nah, kayak itu juga ilbawani. Ini ilhaq asalnya ilb. Jadi ilbaun, ilbawani. Nah. Kemudian bagaimana memusanakan isim mangkus yang ujungnya dibuang semalam kayak qad. Kadang-kadang masih isim mangkus pokoknya
Ada kan isim-isim itu nang dibuang ujungnya. Bisa isim mangkos, bisa juga kada. Lu gimana tuh memusanakan? Nah, ada anunya nah, teorinya. Bila yang hendak dimusanakan itu isim yang huruf akhirnya tuh terbuang, lah. Jika yang dibuang itu kembali bila dalam keadaan idhofah, maka sama dikembalikan juga ketika dalam keadaan musanna. Ini contohnya pada al-asma'u as-sittah. Abun, akhun, hamun. Abun ini kan asalnya abawun. Akhun tuh asalnya akhawun. Hamun tuh asalnya hamawun. Abun. Abun ini kayak apa amunnya beridhofah? Keluar kada wawanya, keluar. Jadi abu. Akhun pang keluar. Abu ka, aku ka, hamu ka. Keluar kalau wawanya. Keluar ketika beridhofah kan keluar. Abu ka. Nah, atau abu al-hasani. Keluar wawanya. Nih. Nah, hasannya dibuang, hilang pulang wawanya. Nah, artinya posisinya si abun tadi, bilanya beridhofah, wawanya keluar. Kayak akhun tadi, bilanya beridhofah, wawanya keluar. Maka apa jar? Bila posisi seperti itu, bila seperti itu, maka bila dimusannahkan keluarkan juga. Jadi abun duanya abawani. Akhun dimusannahkan akhawane. Hamun hamawane. Kayak itu juga isim mana nih? Isim mangkos. Qadin. 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 Coba lihat. Qadin. Nah. Qadin. Bila diidhofahkan keluar kada ya-nya itu? Keluar, makanya kata-kata qadi al-qudah. Nah, keluar ya-nya. Nah, bila beridhofah ya-nya itu keluar huruf yang terbuang itu keluar, maka dimusanakan kan pun dia keluar. Qadiyani. Nah, itu qadiyani. Nah, itu. Nah, ada juga isim-isim yang terbuang lah, tapi ketika di apa ngarannya diidhofahkan kada kembali seperti yadun, famon. Yadun ini kan asalnya yadayun, famon ini kan asalnya pawahon. Ini yadayun nih pawahon, jadi famon kan ada anunya itu prosesnya. Yadayun jadi yadun, pawahon yadayun, ya-nya dibuang jadi yadun. Fawahon, haknya dibuang, wawnya itu diubah jadi mem dengan proses yang kada biasa. Maka dimusanakan kada kembali ya-nya. Dimusanakan kada kembali kalau bang jadi yadiyani kada, tetap yadani. Ini tetap famane. Nah, itu. Kenapa? Sebab dia beridhofah pun kada keluar. Kelapang ya maaf yadul walad misalnya tetap yadul walad kadang jadi yul walad kada tetap yadul walad kadang menjadi yul walad kada. Nah, bilanya seperti itu dimusannahkan kada dikembali tetap seperti itu, kada ditambah, kada dikembalikan ininya huruf yang terbuang tadi. Nah, itu apalagi jar. Nah, kemudian habis tentang musanna, kemudian tentang jamak mudzakkar salim.